Shalom Bapak Ibu, senang sekali kita ketemu lagi di hari yang berbahagia. Kita sudah masuk Advent yang kedua dan ini adalah sebuah penantian bagi kita akan Kristus Yesus yang kita rayakan di hari Natal. Nah, hari ini kita juga akan membaca satu bagian dari Mazmur 80. Saya harap saudara bisa membuka Alkitab di Mazmur 80. Mazmur 80, doa untuk keselamatan Israel, untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Asaf, Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye, bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami. Dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Telah kau ambil pokok anggur dari Mesir. Telah kau halau bangsa-bangsa lalu kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia. Maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya. Dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda temboknya sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya. Pandanglah dari langit dan lihatlah, indahkanlah pohon anggur ini, batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya, biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajahmu. Kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu, oleh anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Jadi saudara, tema yang diberikan kepada saya adalah seruan pemulihan. Nah saudara, kita memang hidup di tengah-tengah kesulitan. Belakangan ini kita menemukan banyak sekali berita-berita tentang bencana alam, banjir, gempa, dan kemarin ada gempa baru. Ya, kalau dilihat-lihat ya, Indonesia ini memang banyak rezekinya ya. Rezekinya gunung berapi banyak ya. Tapi heran ya, orang Indonesia tetap tegar. Sangat kuat. Nah, berbicara tentang Mazmur 80, ini adalah sebuah seruan karena Mazmur ini ada banyak kata-kata, misalnya dengarkanlah, bersinarlah, bangunlah, datanglah,
Selamatkanlah, pulihkanlah, buatlah wajahmu bersinar, biarlah tanganmu melindungi. Nah, saudara perhatikan kata-kata itu. Dalam semua permohonan ini, dan khususnya di 4 ayat yang pertama dari ayat 2 dan 3, di satu sisi ada rasa kedekatan yang penuh kasih dengan Allah. Ada kedekatan yang penuh kasih dari Allah. Dia adalah gembala. Ini sebuah kedekatan. Dia memimpin Yusuf sebagai kawanan domba, menggiring Yusuf. Engkau duduk di atas kerub, bertata di atas kerub yang menghiasi tabut perjanjian. Tetapi di satu sisi kita melihat seolah-olah Tuhan perjanjian itu tuli. Dengarkanlah kami. Atau bersembunyi dari kegelapan. Itu berarti dia pengen Tuhan itu bersinar. Bersinarlah. Berarti dia sedang tidak bersinar. Terbangunlah. Berarti dia mungkin tertidur. Bangkitkanlah kekuatanmu seolah-olah dia lemah. Jadi ada kedekatan, tapi juga ada perasaan yang jauh karena Tuhan itu tidak peduli. Nah, mengapa begitu, saudara-saudara? Kebanyakan sarjana mengidentifikasi masalah di balik teks semuanya ini adalah adanya invasi dari kerajaan Asyur ke bagian utara kerajaan Israel. Itu nanti bisa dijelaskan di 2 Raja-Raja 17. Jadi memang benar masa kegelapan yang disebabkan oleh Asyur adalah perasaan yang tidak terhindarkan. Bahwa Tuhan mereka telah menjadi gelap. Dan sebenarnya Tuhan juga berada di balik invasi itu. Dan ini sangat membingungkan. Di satu sisi Tuhan itu kan musuh kami. Tapi Tuhan pakai dia untuk datang dan menghajar kami. Kalau saudara perhatikan ayat yang keempat, dipenuhi dengan kesedihan, kebingungan, dan teror. Dengan menggunakan ketiga nama Tuhan yang bergema melalui pengulangan sampai 3 kali. Ya Allah, pulihkanlah kami, ayat yang keempat. Lalu ayat yang ke-8, ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Lalu ayat yang ke-20, ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Ini pilu, saudara-saudara. Ayat yang ke-5, ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa. Jadi umat Tuhan yang hancur berdoa kepada Tuhan karena rasa sakit mereka dan mereka tidak bertemu dengan gembala Israel yang katanya dekat itu. Tidak bertemu dengan gembala Israel yang katanya lembut itu. Justru di sini digambarkan Tuhan itu membara, penuh amarah, berasap. Yang artinya mungkin bahwa Tuhan itu marah meskipun mereka berdoa. Jadi doa-doa mereka tampaknya tidak banyak berguna karena Tuhan tetap marah. Sampai di sini, saudara. Semua orang Kristen yang katanya sudah kenal Tuhan, yang sering datang ke gereja dan berdoa, semua orang Kristen pernah mengalami hal seperti itu. Sepertinya doa kita tidak dijawab. Tidak peduli seberapa gigih kita sudah berdoa. Kita sudah bersemangat, bahkan ditambah dengan puasa Senin Kemis. Tidak ada hasilnya.
Memang saudara-saudaraku tampaknya kadang-kadang seolah-olah Allah tidak berpihak kepada kita. Memang pemazmur yakin bahwa Tuhan terlibat langsung di dalam kesedihan yang disebabkan oleh invasi pasukan Asyur dan pelecehan yang terus berlanjut oleh tetangga-tetangga bangsa Israel sendiri. Dan saudara perhatikan ekspresinya, engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Kalau kita ingat di padang, waktu mereka masih berjalan di padang itu, Tuhan memberikan roti malaikat itu. Engkau memberi minum air mata berlimpah-limpah. Berlawanan dengan apa yang terjadi ketika mereka ada di padang gurun itu. Lalu Musa mengeluarkan air dari batu dan menyegarkan mereka di padang pasir. Lalu dikatakan engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami. Itu kan berlawanan dengan cara engkau mengalahkan musuh untuk kami saat kami memasuki tanah Kanaan. Mereka dipermalukan. Tapi kini kami yang dipermalukan. Lalu saudara-saudaraku pemazmur melanjutkan dengan nada yang mengulang-ulang bagaimana Yahweh telah membawa bangsa Israel itu keluar dari Mesir, mengusir semua bangsa di Kanaan, lalu dia menanam pokok anggur di tanah perjanjian itu, di mana mereka tumbuh, berkembang dan menghasilkan banyak sekali buah. Namun kemudian dengan cara yang benar-benar membingungkan kita semua, Tuhan tampaknya berbalik dan melawan mereka. Ayat 13. Mengapa engkau melanda temboknya? Jadi pohon itu sudah berakar kuat, sangat dibanggakan, luar biasa menghasilkan buah. Ranting-rantingnya digambarkan sebagai sebuah fenomena, pohon yang besar bisa sampai melawat ke benua yang lain. Itu pengaruh Israel bukan main, luar biasa. Mengapa engkau membiarkan bahkan hewan-hewan itu memakan buah anggur yang ditanam karena temboknya sudah rubuh? Orang-orang bisa makan seenaknya, memperlakukan mereka seenaknya. Mengapa? Mengapa itu bisa terjadi? Dan berapa lama kita harus menunggu sampai Tuhan datang dan menyelamatkan? Saya kira kita mau Natal ini ya, bagian ini kayaknya tidak cocok untuk kita renungkan. Orang kita lagi menanti-nantikan Natal yang penuh kebahagiaan, lalu kita membacakan kisah-kisah yang mellow seperti ini. Mellow ya, sedih sekali. Kita ingin sebetulnya fokus kepada terang yang akan datang seperti dikatakan di dalam Yohanes. Terang itu sudah datang. Bukan pada Tuhan yang bersembunyi di dalam kegelapan yang dirinya sendiri tampak gelap. Saudara, memang kita pada kenyataannya memang pernah mengalami masa-masa kelam dalam hidup. Dan kita juga menanyakan pertanyaan yang menyakitkan itu dalam kegelapan itu. Siapa yang tidak berseru kepada Tuhan yang tampak tuli dan tertidur lemah dan tidak memiliki kekuatan. Bahkan di saat-saat yang berbahagia, banyak orang bergumul dengan situasi sulit dan depresi yang sangat kelam. Jadi, meskipun sebetulnya tampak kontra, Mazmur 80 adalah mazmur yang sempurna untuk memulai Advent ini, saudara-saudara. Apa itu, saudaraku? Datanglah dan selamatkanlah kami. Ini khususnya benar ketika kita menyelidiki ada 3 referen ayat dari ayat yang keempat, ayat yang ke-8, ayat yang ke-20. Ya Allah, pulihkanlah kami. Ayat 8, ya Allah semesta alam. Ya Allah semesta alam, ya Tuhan Allah semesta alam.
Ini adalah gambaran kepanikan yang meningkat. Paniknya itu meningkat. Jadi mulai dari kata ya Allah. Lalu dilanjutkan dengan ya Allah semesta alam. Lalu dilanjutkan dengan ya Tuhan Allah semesta alam. Yang pertama permohonan kepada Tuhan Elohim. Makna generik dari Tuhan kita. Biasa saja. Seperti kita menyebut itu. Tuhan. Tetapi pendekatan kedua adalah Yahweh Sebaot. Itu Tuhan semesta. Jadi Tuhan semesta itu adalah Tuhan bala tentara surga. Bala tentara surga itu bisa menunjuk kepada para malaikat dengan tentara yang hebat. Atau juga kepada seluruh alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan digambarkan sebagai bala tentara. Lalu ayat yang ke-20 di situ disebutkan Yahweh Tuhan perjanjian. Yang dengannya kami memiliki hubungan pribadi, hubungan perjanjian. Jadi Tuhan itu yang memegang tangan kami dan berjanji akan memberkati kami selama-lamanya. Nah, Tuhan yang seperti ini disebutkan pada kali yang ketiga. Artinya apa saudaraku? Artinya ketika kita hidup masih di dalam kegelapan atau kegelapan itu semakin lama semakin pekat. Pemazmur ini ingin mengajarkan kita supaya iman kita itu makin lama makin kuat. Harus melekat lebih kuat. Persis seperti yang dilakukan oleh pemazmur ini. Meskipun semuanya tidak baik. Meskipun semuanya gelap. Tapi iman kami ini tidak pernah luntur. Kami makin lama makin dekat. Makin lama makin mengenal siapa Allah kami. Jadi saudara-saudara yang kekasih, di dalam pergumulan kita sebagai orang percaya, saudara mesti ingat bahwa di balik semua peristiwa ada Tuhan di sana. Entah itu Tuhan yang mengendalikan atau Tuhan mengizinkan semuanya itu untuk menciptakan sebuah umat yang kuat. Yang mampu untuk berseru, yang berani untuk menyatakan doa-doa yang barangkali saudara tidak pernah pikirkan. Saudara ingat ketika Musa berdoa. Waktu bangsa itu sudah keluar, Tuhan melihat bangsa itu begitu buruknya, menyembah kepada berhala, tegar tengkuk. Lalu Tuhan berniat untuk membinasakan mereka semua. Musa berdoa. Ya, saudara perhatikan. Musa berdoa. Kira-kira kalau dalam bahasa saya, Tuhan, kan kamu yang bawa dia keluar dari tanah Mesir. Dan orang Mesir itu sudah terkagum-kagum dengan mujizat yang luar biasa, tulah yang luar biasa, dan engkau sudah bawa dia keluar. Nah, sekarang mereka ada di sini, kamu mau membinasakan mereka semua. Apa kata dunia? Gitu ya. Dunia Mesir. Mereka pasti bilang, nah itu Tuhannya orang Israel itu tidak benar. Dia membawa kamu keluar supaya kamu dibinasakan di sini. Nanti namamu dipermalukan. Jangan Tuhan. Nah, saya mau tanya. Ini yang bijaksana Musa apa Tuhan ya? Menurut saudara. Yang pintar itu Tuhan apa Musa? Ayo jawab. Kayaknya Tuhan emosional loh. Dia mau membunuh itu. Tapi herannya Tuhan mengizinkan Musa untuk datang kepadanya dan berdoa dengan keluhan-keluhan seperti itu. Dan setelah itu firman Tuhan mengatakan, maka menyesalah Tuhan atas apa yang dirancangkannya. Nah, pertanyaan muncul lagi dari saudara,
Tuhan itu kok berubah-berubah ya? Ayo, betul kan? Maka menyesalah Tuhan atas apa yang diperancangkannya itu. Jadi Tuhan berubah ya? Menurut saudara Tuhan berubah-berubah? Mengapa Tuhan melakukan itu? Saudara perhatikan bahwa di dalam batasan-batasan tertentu Tuhan itu mengizinkan kita berdoa dengan cara seperti itu. Sama seperti Mazmur ini. Bukankah engkau yang semua sudah menggiring Yusuf keluar? Kau kan yang melakukan itu. Kamu juga yang membawa mereka, menanam mereka seperti kebun anggur. Tapi sekarang kenapa? Temboknya rusak dan kau biarkan. Saudara tidak pernah berdoa begitu kan? Saudara cuma berdoa, Tuhan hari ini berkatilah usahaku sebelum aku buka toko. Amin. Amin ya. Amin. Tuhan, saya sudah pulang dari toko. Banyak berkat dan kuang tahu hari ini. Haleluya. Amin. Amin juga. Tuhan terima kasih. Makanan hari ini enak sekali. Amin. Amin. Tapi begitu ada banyak persoalan datang, saudara tidak berani bilang, Tuhan, bukankah aku ini anakmu? Bukankah aku adalah orang yang kau tunjuk? Tetapi Tuhan kenapa? Saya pikir Tuhan tidak pernah marah-marah itu. Dari batasan-batasan tertentu Tuhan itu memberi kita sebuah range untuk kita bisa datang kepadanya. Dan Tuhan ingin menunjukkan kemurahan hatinya kepada kita. Itu sebabnya saudara perhatikan. Pulihkanlah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Pulihkanlah kami kepada kemakmuran yang sebelumnya kami punyai. Berani sekali. Balikkanlah kekayaan kami dan biarkan anggurmu tumbuh kembali. Itu kata kerja pulih atau pulihkanlah. Tapi sebetulnya kata kerja yang ada di sini itu syab, yang arti klasiknya itu tobat. Jadi sebetulnya apa ini? Pulihkanlah kami. Berarti saudaraku, pemazmur itu menyadari sebelum Tuhan memulihkan ekonomi kita, kesehatan kita, Tuhan terlebih dahulu memulihkan kamu. Itu berarti Tuhan sangat mementingkan hidup batinmu daripada segala sesuatu yang lain. Tuhan ingin engkau dekat dengan Tuhan. Tuhan ingin engkau kembali ke jalan yang benar. Tuhan ingin engkau dengar suara Tuhan. Pulihkanlah itu. Jadi pulihkanlah karakter kami. Dan karena itu, setelah itu pulihkanlah ekonomi kami. Jadi ini adalah sesuatu yang sebetulnya menjadi bagian dari hidup kita. Ketika kita menghadapi banyak kesulitan. Keluarlah dari kegelapan dan buatlah wajahmu bersinar, menyinari kami. Berhentilah murka. Jadi jika Tuhan benar-benar berada di balik masalah dalam kehidupan kita, betapapun tidak langsung itu, mengapa kita tidak meminta Tuhan untuk melakukan sesuatu untuk kita? Pulihkanlah. Dan janji itu akan digenapi ketika Yesus datang. Saudara perhatikan, pemulihan yang diberikan oleh Tuhan itu begitu holistik. Dan saudara perhatikan apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-18. Kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu. Siapa itu yang di sebelah kanan?
Tadi saudara baca katekisme tadi. Di manakah Yesus sekarang? Jawabnya apa tadi? Masih ingat? Di Majalengka. Di mana? Di Garut. Enak aja. Di mana? Duduk di sebelah kanan. Posisi sebagai orang yang berkuasa atas segala alam semesta. Dia di situ. Nah, saudara perhatikan di sini. Ayat 18. Kiranya tanganmu melindungi kami, orang yang di sebelah kananmu, anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Ayat 18. Meminta Tuhan untuk membiarkan tangannya bertumpu pada orang yang di sebelah kanan. Itulah harapannya, anak manusia yang telah dibangkitkan oleh Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam Kristus itulah kita dipulihkan, dan inilah harapan Advent kita. Di dalam kesulitan, di dalam pergumulan, di dalam banyak perkara yang di ujungnya kita tidak tahu, kita hanya tahu bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Kalau saudara perhatikan misalnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19 sampai 21, itu menggemakan kembali Mazmur 80. Firman Tuhan mengatakan begini, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula ditentukan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi saudara perhatikan di sini, Kristus yang tinggal di sorga, yang duduk di sebelah kanan Allah akan memulihkan segala sesuatu. Jadi berapa lama lagi Tuhan akan datang? Dan Tuhan sudah datang kali yang pertama Advent. Saudara ingat Filipi pasal 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia adalah rupa Allah yang bersinar itu. Dan saudara perhatikan Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan yang menopang segala sesuatu yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Dan setelah selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di mana? Di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Lah, apa yang dikatakan Mazmur ini? Pengharapan itu. Kalau saudara membaca Yehezkiel pasal 1 ayat 26. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka, ada yang menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lazurit. Dan di atas yang menyerupai tahta itu, ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Lalu ayat 28. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Allah. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar. Dan sekarang dia sudah benar-benar bersinar di dalam Yesus Kristus. Dan itu pengharapan kita. Jadi saudara-saudara, apa yang harus kita katakan sekarang ini? Kita sekarang berada di tengah-tengah antara kedatangan Kristus yang pertama dan kedatangan Kristus yang kedua. Maka di tengah-tengah ini
kita akan mengalami seperti yang dialami oleh pemazmur. Diserang, jadi saudara mesti ingat itu ya, diserang, dibenci, difitnah, dianiaya. Itu adalah bagian kehidupan kita. Itu sebabnya Yesus selalu memanggil kita dengan mengatakan, barang siapa mau mengikut aku, hendaklah dia apa? Memikul salib. Jarang sekali, bahkan tidak pernah saya dapatkan ayat, barang siapa mengikut aku, hartanya bertambah 10 kali lipat, anaknya bertambah 2 losin. Tidak pernah. Barang siapa mengikut aku, pikul salib. Jadi antara ini saudaraku, antara ini dan itu ada banyak kesusahan, tetapi ingat saudaraku, segala sesuatu itu digenggam di dalam tangan Tuhan. Tidak ada satu bagian di dalam hidup ini yang Yesus tidak mengatakan, ini adalah milikku. Saudara adalah milik Tuhan. Jadi kalau saudara mengalami pedukaan, mengalami banyak kesulitan, tantangan di hadapan Tuhan, ini yang harus kita klaim, Tuhan, aku milikmu. Bukan yang lain. Karena itu saudaraku, hidup sehari-hari itu harus kita tunjukkan. Semua yang kita kerjakan, waktu kita mengajar di sekolah minggu, waktu kita berkhotbah, waktu kita urus bisnis industri kita ataupun pekerjaan rumah tangga kita, kita ingat filsafat Kristen ini, yaitu bahwa seluruh sejarah harus dilihat sebagai perwujudan rencana kekal Allah. Perwujudan rencana kekal Allah. Dalam bisnis kita ada rencana kekal Allah. Saudara pernah pikir itu? Kadang-kadang kita cuma pikir, wah itu kan kebetulan. No. Saudara duduk di sini. Saudara baru pertama kali hadir di sini. Itu adalah perwujudan dari rencana Allah yang kekal. Ada sesuatu yang Tuhan hendak kerjakan. Karena itu kita perlu minta Tuhan memulihkan hidup kita. Supaya rencana kekal itu diwujudkan. Amin. Pulihkanlah kami Tuhan. George Herbert terakhir, saya katakan begini, saya kutip kata-katanya. Ajarilah aku ya Allah dan Rajaku, agar aku dapat melihat Engkau di dalam segala sesuatu. Di dalam hal apapun yang aku perbuat, aku melakukan itu semata-mata untukmu. Untukmu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih karena Mazmur 80 menolong kami di dalam penderitaan, di dalam ketidakpastian dunia ini. Kami tahu Engkau ada di balik semuanya. Karena Engkau duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa dan mengendalikan bumi ini dan seluruh kancah sejarahnya untuk menuju kepada kekekalan bumi yang baru, di mana seluruh orang percaya yang hari ini mendengar firman Tuhan akan menjadi penduduk bumi baru itu. Kami bersyukur bahwa kami boleh mendengarkan hal ini, yang menolong kami untuk hidup secara bertanggung jawab, baik dalam usaha, bisnis kami, apapun di dalam rumah tangga kami. Kami percaya Tuhan adalah pemilik segalanya. Tolonglah kami untuk memahami falsafah Kristen yang dalam ini, supaya hidup kami tidak sia-sia. Dan sebentar kami akan mengikuti perjamuan, biarlah Tuhan Engkau menolong kami untuk mengingat apa yang sudah Engkau kerjakan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.